Selamat pagi semuanya. Pujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, kita memasuki hari 4 sejak buka retreat meditasi hari ini dan juga besok pagi. Kalau kita perhatikan pada saat kita mengamati batin dan jasmani kita saat bermeditasi, kita bisa mengarai bahwasanya ada satu hal yang kita pahami, bahwa tidak ada satupun fenomena berkenaan dengan batin dan jasmani, termasuk objek meditasi, yang sifatnya kekal, sifatnya dapat dipertahankan. Seluruh fenomena yang kita alami dalam kita melihatnya melalui meditasi, semuanya bersifat tidak kekal, semuanya berubah, tidak bisa dipertahankan. Jasmani kita termasuk nafas juga terus mengalami perubahan. Batin kita termasuk yang memperhatikan objek juga terus mengalami perubahan. Tidak ada satupun fenomena yang tetap, yang terus permanen, tetapi semuanya berubah. Dari pengalaman yang kita alami dalam bermeditasi, membuat pada satu kesimpulan bahwa ketika melihat, mengamati yang berubah, dan di sana ada kelekatan, ada pelekatan terhadap yang berubah, maka memungkinkan sekali dan bahkan sudah dipastikan penderitaan akan muncul. Melekat terhadap yang berubah membawa kepada penderitaan. Karena saat yang berubah atau yang dilekati mengalami perubahan, maka penderitaan itu pasti muncul. Dan melihat dengan pengalaman sendiri bahwa nafas mengalami perubahan, batin juga mengalami perubahan, maka dalam meditasi kita diajarkan, dianjurkan bagaimana mengamati setiap fenomena melalui objek meditasi dengan tidak melekat. Termasuk saat mengamati keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi, mengamatinya, memperhatikannya, menyadarinya dengan di sana tanpa melekati, tidak melekat terhadap objek keluar masuknya nafas. Dan tentu tidak hanya objek keluar masuknya nafas, termasuk terhadap apapun, terhadap objek langkah kaki juga seseorang mengamatinya tanpa melekatinya. Bahkan terhadap fenomena yang lain,
mungkin perasaan muncul, bentuk-bentuk pikiran lain muncul, juga dianjurkan untuk mengamati, mengenali tanpa harus melekati. Tahu, sadar terhadap objek, terhadap fenomena, tetapi tidak melekatinya. Dan itu adalah latihan dalam kita bermeditasi. Apakah itu mudah? Tentu tidak mudah, karena memang batin kita ini sudah terbiasa. Seperti yang sudah sering disampaikan, sudah terbiasa untuk diombang-ambingkan oleh suka maupun tidak suka. Dan suka dan tidak suka ini sesungguhnya muncul dari mana? Dari kemelekatan. Terbiasa melekati yang menyenangkan, muncul suka. Dan ketika yang menyenangkan itu berubah, muncul tidak suka. Maka suka dan tidak suka ini muncul karena kemelekatan. Sehingga dalam bermeditasi, ketika seseorang membawa batin untuk tidak terseret oleh suka maupun tidak suka, atau dengan kata lain, ketika membawa batin untuk seimbang terhadap apapun fenomena yang muncul, sesungguhnya di situ ada kualitas batin yang tidak melekat. Ada batin yang tidak melekat, dan itu adalah latihan dalam meditasi ini. Kalau kita perhatikan apa yang kita amati dalam bermeditasi, walaupun kita menggunakan objek dalam duduk bermeditasi, yaitu keluar masuknya nafas yang merupakan bagian dari jasmani. Namun kalau kita amati, apa yang kita alami sesungguhnya tidak lain adalah batin dan jasmani. Yang kalau kita urai, yang kita perhatikan, yang kita amati, tidak lain adalah 5 gugusan yang membentuk mengapa kita disebut sebagai makhluk. Kita manusia tidak lain adalah kumpulan dari 5 gugusan. Pada saat kita memperhatikan keluar masuknya nafas, mungkin seseorang akan berpikir itu hanya sekadar jasmani. Kemudian yang memperhatikan adalah batin. Memang secara garis besar hanya ada batin dan jasmani. Namun kalau kita udah, apakah pada saat itu 5 gugusan itu ada? Tentu ada. Keluar masuknya nafas yang teramati tidak lain adalah gugusan jasmani, merupakan bagian dari jasmani. Saat mengamati keluar masuknya nafas, apakah seseorang merasakan perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, atau juga bisa merasakan perasaan yang netral? Merasakan tidak? Ketika Anda mengamati keluar masuknya nafas, mengalami sebuah perasaan tidak? Tidak mengalami. Tidak mengalami, ini entah kemana. Hilang nafasnya ya. Pasti mengalami perasaan. Buktinya Anda bisa mengatakan, tadi kok saya meditasi kok rasanya nyaman ya, kok rasanya tidak nyaman ya. Itu adalah perasaan. Sehingga ketika mengamati nafas, Anda pun tahu ada perasaan. Entah itu perasaan yang menyenangkan, perasaan nyaman, atau perasaan tidak menyenangkan, perasaan tidak nyaman, atau mungkin perasaan biasa, netral, atau perasaan yang seimbang. Itu adalah perasaan. Dan
apakah pada saat mengamati nafas di sana ada gugusan yang ketiga? Jadi gugusan yang pertama adalah jasmani, gugusan yang kedua adalah perasaan, gugusan yang ketiga adalah persepsi. Ada tidak persepsi di sana? Ada ya? Pasti ada. Apa itu persepsi? Persepsi adalah yang dikenali atau batin yang mengenali. Mengenali apa? Mengenali objek. Ketika Anda mengamati nafas, Anda mengenali ada objek nafas. Mengenali kan? Kalau tidak mengenali objek nafas berarti sudah tidak memperhatikan nafas. Dan dalam mengenali objek, di situ akan ada tanda. Nah, tanda di sini biasanya berupa warna ataupun bentuk. Ketika Anda mengamati nafas, ada tidak warna yang diamati berkenaan dengan nafas? Ada tidak bentuk yang diamati berkenaan dengan nafas? Ada tidak? Ada. Entah warnanya buram. Ya kan Anda mengamati, Anda diam, kemudian mengetahui keberadaan nafas, pasti ada yang dikenali berkenaan dengan nafas. Mungkin Anda akan ada gambaran dalam batin, mungkin bentuk hidung atau bentuk apa, warna yang kuning, warna yang buram, itu adalah sanya. Ketika Anda duduk meditasi dan Anda tahu keberadaan jasmani, ada bentuk jasmani, walaupun itu bentuknya tidak seperti yang dilihat oleh mata, tapi ada bentuk jasmani, itu adalah sanya, itu persepsi. Maka pada saat kita mengamati nafas, di situ harus ada sanya. Tidak mungkin kalau tidak ada sanya, kemudian bisa tahu ada nafas. Kita tahu ada nafas karena ada sanya, ada persepsi berkenaan dengan nafas. Ada yang dikenali berkenaan dengan nafas. Maka pada saat mengamati nafas, ada jasmani, ada perasaan, ada juga persepsi. Dan tidak hanya nafas, terhadap apapun. Terhadap apapun, karena sanya pun juga muncul dari pengalaman 6 indera, apa yang dikenali melalui 6 indera. Saat melihat apa yang kita lihat ini, gambar yang kita lihat ini, itu adalah sanya. Anda melihat saya sebagai seperti bentuk jasmani, tapi sebenarnya ini adalah sanya. Ketika Anda mendengar suara, mengenali suara, lantas di sana ada gambar suara, ada kan gambar suara kan? Tadi pada saat meditasi, dengar tidak suara tertentu? Hah? Tawon. Kemarin takut dengan tawon, jadinya ada tawon dengar. Kalau saya nggak dengar tawon. Ada kan? Mungkin tadi ada suara burung gitu kan? Kok bisa tahu burung ya? Kenapa bisa tahu burung? Ya karena dalam batin ada gambar burung kan? Dengan suara memunculkan gambar burung yang terbang. Maka dikenali sebagai, oh tadi ada burung. Itu pengenali itu karena apa? Ada sanya, ada persepsi. Pada saat Anda duduk dan membayangkan tempat ini, ada gambar kan? Oh ada. Kita sudah melihat bambu-bambu dan kita dia membayangkan bambu. Nah gambar itu adalah sanya. Maka persepsi sanya juga muncul dan harus ada pada saat bermeditasi dengan apapun objeknya. Karena kita bisa mengenali sesuatu
mengenali sebuah objek itu harus ada sanya, harus ada persepsi. Maka kemarin ada yang bertanya tentang abhidhamma. Salah satu cetasika yang muncul di semua cita tidak lain adalah sanya. Masuk vedana juga bagian dari cetasika yang akan ada, pasti ada di semua cita, di semua batin atau kesadaran. Artinya pada saat kita bermeditasi di situ ada kesadaran, pasti ada vedana, pasti ada sanya, tidak bisa tidak. Maka memperhatikan objek memasuknya nafas, mengalami perasaan bersama dengan mengalami atau memperhatikan objek itu ada perasaan, dan apa yang kita kenali tidak lain adalah sanya, persepsi. Dan apakah kemudian pada saat mengamati keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi, di situ akan ada gugusan yang tempat yang disebut sebagai sangkara, yang biasanya mengacu pada bentukan-bentukan pikiran. Ada tidak? Oh, banyak sekali sangkara yang muncul pada waktu itu, banyak sekali. Ya, secara sederhana adalah pada saat kita mengamati keluar masuknya nafas, kemudian di sana ada bentuk pikiran berkenaan dengan nafas, ada pengetahuan, ada kan ini nafas panjang, ini nafas pendek, ini nafas kasar, ini nafas halus. Itu apa? Itu sangkara yang mengetahui keberadaan ini panjang, ini pendek, ini kasar, ini halus. Itu sangkara. Berbagai macam bentuk pikiran berkenaan dengan keluar masuknya nafas itu adalah sangkara. Ada vitaka, bentuk pikiran yang mengarah kepada nafas, itu adalah sangkara. Bahkan ketika muncul batin yang tenang terhadap berkenaan dengan nafas, itu juga sangkara. Ada perhatian, atensi terhadap nafas, itu juga adalah sangkara. Kemudian saat memperhatikan nafas, muncullah berbagai macam kotoran batin, termasuk yang kemarin sudah dibahas 5 rintangan batin. Apa itu 5 rintangan batin? Itu adalah sangkara. Maka kalau dikorelasikan dengan cetasika dalam abhidhamma, ada cetasika. Sebenarnya kalau sangkara ini mengacu pada 50 cetasika. Yang 2, kan ada 52. Yang 2 adalah perasaan dan juga persepsi. Yang 50 adalah sangkara. Nah, dalam 50 sangkara yang merupakan cetasika, di situ ada beberapa sangkara yang muncul di semua cita, termasuk pasang, kontak, ada sentuhan, ada di situ. Bagaimana kita bisa mengenali objek kalau tidak ada pasang? Tidak mungkin. Itu adalah sangkara. Dan juga ada beberapa cetasika atau sangkara yang buruk yang bisa muncul, yang kalau dihitung ada 14, dan 5 yang kemarin sudah disampaikan, 5 rintangan batin itu juga bagian dari sangkara. Ketika memperhatikan nafas, bisa saja muncul, yaitu sangkara bentuk-bentuk pikiran yang buruk,
bisa muncul keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi yang itu bagian dari sangkara luba, keserakahan. Bisa muncul pada kebencian, itu sangkara dosa. Bisa muncul tina, kemalasan batin. Bisa muncul wida, kemalasan, terutama adalah cetasika. Bisa muncul kegelisahan, udaca. Bisa muncul wicikica, keraguan. Itu adalah sangkara ketika memperhatikan nafas. Tetapi tidak hanya yang buruk-buruk, yang baik-baik juga bisa muncul. Termasuk ketika di situ ada perhatian terhadap objek keluar masuknya nafas, itu juga sangkara, sati. Ketika memperhatikan objek meditasi yang didasari oleh kebijaksanaan, ada pengetahuan di sana, itu juga sangkara. Oh, ketika batin ini tenang, ini baik. Ketika batin bersama dengan nafas, ini baik. Itu adalah kebijaksanaan. Itu juga sangkara, panindriya. Dan ketika muncul kebijaksanaan, batin semakin punya confidence, punya keyakinan terhadap apa yang dilakukan dalam bermeditasi. Sadar, itu juga sangkara. Maka banyak sekali bentuk-bentuk pikiran yang bisa buruk, bisa baik, yang bisa muncul pada saat memperhatikan objek meditasi. Maka sangkara ada di sana. Ada jasmani sebagai nafas itu sendiri, termasuk kalau kita memperhatikan nafas, kita juga memperhatikan keseluruhan jasmani. Walaupun tidak diperhatikan secara dominan, tapi kita tahu keberadaan jasmani. Ada perasaan, bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan, bisa perasaan yang netral. Dan perasaan juga bisa berbagai macam. Bisa perasaan yang sekedar indrawi saja, dan juga bisa perasaan yang itu sudah niramisa. Niramisa adalah yang bukan indrawi, bisa muncul saat bermeditasi, memperhatikan nafas. Ketika memperhatikan nafas hanya sekedar muncul perasaan yang hanya karena memperhatikan objek nafas tanpa di situ ada kebijaksanaan. Ketika yang muncul adalah perasaan bahagia, maka disebut sebagai samisa sukawidana, perasaan bahagia yang masih sifatnya indrawi. Tapi kalau kemudian dalam proses mengembangkan batinnya, di sana dimunculkan kebijaksanaan, Anda memperhatikan nafas dengan didasarkan pada kebijaksanaan, termasuk yang paling sederhana tadi, ketika batin di sini ini baik, ini bermanfaat. Ketika pikiran juga mulai membara, ini tidak bermanfaat. Dari proses demikian muncul perasaan bahagia. Itu disebut niramisa sukawidana. Perasaan bahagia yang sudah bukan indrawi lagi, itu muncul karena kebijaksanaan. Nah, ini yang patut untuk dikembangkan dalam bermeditasi. Ada perasaan, kemudian persepsi atau yang dikenali itu juga terus akan ada. Sampai kemudian mungkin beberapa orang menyampaikan melihat nimita. Apa itu nimita? Itu juga sanya. Itu sanya, itu persepsi. Persepsi yang muncul dengan perkembangan kondisi batin, perkembangan batin dalam bermeditasi.
Tapi sesungguhnya nimitta sudah muncul dari awal. Hanya awal-awal Anda mengenali objek keluar masuknya nafas karena masih digelapkan oleh berbagai macam pikiran-pikiran yang buruk. Tampaknya kalau kita mengatakan kebanyakan yang muncul adalah aku salah cetasika, maka nimittanya masih gelap. Namun kalau nanti yang muncul adalah sobbana cetasika yang baik-baik, semakin batin menjadi matang, batin menjadi fleksibel, batin menjadi tenang, maka ketika cetasika ini atau sangkaranya ini menjadi baik, maka ada beberapa sangkara yang disebut sebagai citta pasadi, kaya pasadi, menjadi tenang. Citta lahuta, kaya lahuta, menjadi ringan, batin semakin ringan. Citta muduta, kaya muduta, batin menjadi semakin lembut. Nah, dengan kondisi batin yang demikian, maka yang dikenali, persepsi yang dikenali itu akan berubah menjadi final. Dan itulah yang kemudian disebut sebagai nimitta. Padahal nimitta itu muncul dari awal. Anda mengenali objek keluar masuknya nafas, itu juga nimitta. Cuman nimittanya masih karena banyak digelapkan atau banyak dikotori oleh pikiran-pikiran buruk, maka masih tidak terang, masih gelap-gelapan, masih sama-sama masih buram. Tapi mengenali nafas itu pun juga sebagai sanya, itu sudah sebagai nimitta. Dan yang kelima, apakah ada gugusan kesadaran pada waktu itu atau gugusan vinyana? Oh, pasti ada. Batin yang mengetahui ya harus, karena munculnya cetasika, munculnya vedana, sanya dan sangkara, pasti harus ada vinyana. Ketika ada vinyana, pasti harus ada vedana, sanya dan sangkara. Minimal. Kenapa saya mengatakan minimal? Karena mereka yang terlahir di alam arupa Brahma sudah tidak membutuhkan jasmani. Tapi di alam manusia pasti ada jasmani, ada vedana, ada sanya, ada sangkara untuk memunculkan vinyana. Ada vinyana, pasti ada 4 gugusan lainnya. Tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Maka dikatakan vinyana paccaya nama rupa, tidak samupada. Dengan adanya vinyana sebagai batin yang mengetahui sebagai kondisi, maka muncullah nama dan rupa. Nah, nama dan rupa di sini memang diterjemahkan sebagai batin dan jasmani. Namun Sang Buddha menyampaikan nama itu tidak lain adalah pasa, vedana, sanya, cetana, dan manasikara. Vedana dan sanya jelas gugusan perasaan dan persepsi. Sedangkan pasa kontak, cetana kehendak, manasikara perhatian itu adalah sangkara. Yang mana 3 ini adalah cetasika yang muncul di semua cita, tentu bersama dengan 4 lainnya. Dengan kata lain, nama di sini adalah vedana, sanya dan sangkara. Nama dan rupa adalah jasmani. Artinya dengan adanya kesadaran maka muncul jasmani, perasaan, persepsi dan juga sangkara, bentuk-bentuk pikiran. Dan ternyata nama rupa paccaya vinyana. Dengan adanya jasmani, perasaan, persepsi dan juga sangkara muncul vinyana. Tidak bisa dipisahkan. Dibayangkan seperti 2 ikat bambu yang berdiri saling menopang.
Kalau satu diambil, lainnya juga akan jatuh. Kalau satu diambil, yang lainnya juga akan jatuh. Maka mereka berdiri saling menopang. 5 gugusan ini berdiri saling menopang dan tidak bisa dipisahkan. Maka ketika bermeditasi, kita menyampaikan ada batin yang mengetahui, yang tidak lain adalah kesadaran atau vinyana dalam hal ini. Maka di situ 4 gugusan lainnya juga ada. Walaupun Bapak Ibu hanya seakan-akan memperhatikan nafas, sesungguhnya 5 gugusan ada di sana. Dan yang menjadi penting adalah ketika memperhatikan 5 gugusan ini, apapun pengalaman yang diperhatikan yang kemudian ternyata itu hanya berkenaan dengan 5 gugusan, kita melihat bahwa tidak ada satupun fenomena yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang kekal. Tidak ada satupun fenomena yang sifatnya tidak berubah. Semuanya bersifat mengalami perubahan, tidak kekal. Jasmani kita juga tidak kekal. Nafas, kita bisa melihat dari nafas, bagian dari jasmani, itu juga tidak kekal. Ada nafas masuk, tidak selamanya akan masuk, tapi harus juga keluar. Tapi juga tidak selamanya akan keluar, juga harus masuk lagi, dan terus demikian. Nafas mengalami ketidakkekalan. Maka diumpamakan oleh Sang Buddha bahwa jasmani kita itu seperti buih. Jadi seperti buih. Jadi kalau ada sungai yang landai, memang kalau di India itu kan banyak sungai besar, seperti sungai Gangga yang kadang-kadang itu landai. Nah, buih ini terbentuk dari kecil, nanti lama-lama menjadi besar. Tapi yang namanya buih itu sifatnya sangat rapuh, sifatnya kekal, mudah sekali pecah. Begitu ada mungkin ketabrak oleh sampah, oleh kayu, oleh batu atau terjun, maka buih itu juga akan hancur. Jasmani kita juga sama, yang kelihatannya padat, yang kelihatannya itu solid, tetapi sesungguhnya mengalami perubahan. Setiap saat mengalami perubahan. Setiap saat. Hanya saja karena kebodohan kita melihatnya sebagai sesuatu yang sepertinya solid. Padahal jasmani ini setiap saat mengalami perubahan. Ya, kalau kita melihat dari sisi ilmu pengetahuan, jasmani kita kan hanya terdiri dari atom kan. Atom juga terdiri dari berbagai faktor kan. Ada elektron, ada proton, yang ternyata faktor-faktor ini terus mengalami perubahan, terus bergerak, mengalami perubahan, tidak tetap. Dan kita jasmani ternyata demikian. Dan bahkan sel-sel kita yang membentuk jasmani ini juga mengalami kelahiran dan kematian setiap harinya, setiap detiknya. Tetapi tidak terlihat. Tapi realitasnya jasmani kita terus mengalami perubahan. Dan tidak hanya perubahan jasmani kita. Ini dalam kitab ulasan mengapa diumpamakan seperti buih. Nah, ketika ada buih yang menggumpal menjadi besar, dikatakan di sana akan banyak serangga, menjadi sarang serangga masuk ke dalam buih. Kita jasmani juga sama. Kita itu juga menjadi sarang berbagai macam makhluk. Jasmani kita adalah tempat bagi makhluk-makhluk, terutama salah satunya adalah cacing. Tempat lahirnya cacing, tempat tidurnya cacing,
tempat cacing mencari makan, dan termasuk menjadi kuburan para cacing. Betul tidak? Dalam jasmani kita. Sehingga jasmani yang kelihatannya itu indah, itu baik, itu menyenangkan, ternyata sesungguhnya tidak indah, tidak menyenangkan, sesungguhnya menjijikkan. Tidak hanya itu tidak kekal, tetapi juga asubah. Nah, melihat demikian, maka dalam kita bermeditasi diajarkan untuk tidak melekati jasmani, termasuk tidak melekati nafas. Mengapa? Kelekatan terhadap apa yang sesungguhnya tidak indah, apa yang sesungguhnya adalah tidak kekal, adalah penderitaan. Maka memperhatikan nafas, tahu nafas, sadar dengan nafas, tetapi tidak melekati nafas. Karena kalau melekati nafas bahaya. Nafas masuk dilekati, gak boleh keluar. Kan tidak menyenangkan, kan menderita pasti kan. Nafas yang kasar kemudian dibuat halus, yang halus dibuat kasar, yang panjang dibuat pendek, yang pendek dibuat panjang. Menderita. Namun kalau kita hanya sekedar memperhatikan nafas apa adanya sebagai instrumen semata tanpa dilekati, itu akan lebih nyaman. Dan itulah latihan kita. Dan tidak hanya nafas, perasaan juga sama, terus mengalami perubahan. Dan dalam meditasi ini, perubahan yang dialami itu akan semakin dikenali dengan sangat jelas. Saat tidak bermeditasi, ketika tidak peduli dengan perasaan yang muncul, barangkali perubahannya akan terlihat agak lama. Tapi coba dalam bermeditasi, tidak hanya dalam sesi ini kita merasa bahagia, kemudian di sesi selanjutnya merasa menderita. Bahkan dalam satu sesi di situ akan mengalami berbagai macam perubahan. Barusan ada perasaan bahagia, tiba-tiba tidak menyenangkan muncul, tidak menyenangkan lagi muncul. Perubahan demikian terlihat dengan jelas. Dan sesungguhnya itu adalah pelajaran bagi kita bahwa perubahan terhadap perasaan itu sesuatu yang wajar. Tetapi masalahnya kenapa melihat sesuatu yang wajar kok menderita terus? Ya karena melekati dengan perasaan yang menyenangkan, sehingga begitu ada perubahan yang tidak menyenangkan, kecewa, merasa gagal dalam bermeditasi. Padahal tidak demikian, justru melihat perubahan dalam perasaan itu adalah pelajaran, itu adalah realitas. Realitasnya perasaan itu terus mengalami perubahan. Maka apapun perasaan yang muncul, yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, bukan masalah kita harus mempertahankan yang menyenangkan saja, tetapi bagaimana dalam perasaan yang berubah-ubah ini batin diajak, dilatih untuk tidak melekat, melihat perubahan sebagai sebuah kewajaran. Ketika ada menyenangkan, tidak kemudian melekati, kemudian bersukaria, bergembira, nanti menderita. Ketika ada yang tidak menyenangkan, bukan kemudian ada penolakan, kebencian, nanti juga menderita. Bahkan ketika ada penolakan, di situ sudah ada penderitaan. Maka lihat itu sebagai sekadar perasaan yang memang sewajarnya berubah. Maka batin terus menjadi detached, tidak melekat. Batin terus seperti hanya sekedar sebagai penonton, yang kemarin disampaikan seperti orang menonton sepak bola, tanpa harus menjadi pemainnya. Sudahlah, biarkan itu pemainnya bermain sendiri, kita hanya menonton saja. Tidak usah kemudian kita ikut terjun ke sana, ikut mendorong-dorong pemainnya. Tidak perlu, kita hanya menonton saja, enjoy saja, enjoy the ride. Kenapa? Itulah perubahan, perasaan akan berubah. Maka dikatakan perasaan itu seperti
hujan, kemudian hujan jatuh ke kolam, memunculkan gelembung, dan cepat sekali begitu gelembung muncul, sebentar kemudian pecah. Demikianlah perasaan, terus mengalami perubahan dan sangat cepat, lebih cepat dari jasmani perubahannya. Maka melekat dengan perasaan apapun itu penderitaan. Sehingga dalam meditasi ini yang menjadi kunci adalah bagaimana batin dilatih untuk tetap seimbang, untuk tetap tenang seimbang. Seperti apa? Seperti kemarin bumi, seperti tanah, tidak komplain ketika dilimpari dengan benda yang kotor, tidak kemudian ketawa ketili ketika dilimpari dengan benda yang bersih. Memang ada tanah yang ketawa ya? Gak ada. Tetap tenang, tetap seimbang, dan itulah kita dalam melatih meditasi. Dan tidak ada perasaan, persepsi hanya juga sama. Itu juga mengalami perubahan yang terus berubah. Karena seiring dengan 6 indera, pengalaman 6 indera yang berubah-ubah, kita melihat, kita mendengar, kita membaui, kita merasakan, maka secara logika pun juga jelas apa yang kita kenali juga berubah-ubah, maka sanya juga berubah-ubah. Bahkan seandainya yang kita perhatikan itu adalah misalnya, dalam 1 jam Anda bisa memperhatikan nafas tanpa putus, itu pun juga bukan berarti kemudian persepsinya tidak berubah. Dalam 1 jam itu persepsi juga berubah-ubah. Nafasnya juga berubah-ubah. Nafas masuk, nafas keluar, itu sudah berbeda. Persepsi yang dikenali itu, gambar yang dikenali itu sudah berbeda. Bagaimana dikatakan sebagai sesuatu yang sama, itu sudah berbeda, sudah berubah. Maka yang dikenali persepsi ini, gambar ini juga mengalami perubahan. Kalau yang berubah-ubah ini kemudian dilekati, ya penderitaan akan muncul. Maka persepsi ini diibaratkan oleh Sang Buddha diumpamakan seperti fata morgana. Sepertinya itu nyata, sepertinya nyata, tetapi sesungguhnya fata morgana juga muncul dari berbagai macam faktor yang ketika didekati ternyata lenyap. Pernah melihat kan mirage fata morgana ketika misalnya di jalan tol yang diterik matahari jauh kan, panjang itu, kita sudah mendengar di sana tuh ada seperti kubangan air gitu kan. Kemudian dari jauh sudah ditengarai, ini dekat Indomaret ini, atau dekat tiang listrik. Tapi begitu dekat hilang. Itulah persepsi juga sama. Apa yang Anda kenali kemarin mengenali banyak hal kan. Dengan mimpi Anda tadi malam tidak ada bedanya. Anda kemarin mengenali berbagai macam objek, itu adalah sanya, itu persepsi. Anda masih bisa membayangkan kemarin kan, Anda bayangkan kemarin Anda bermeditasi kan? Masih ingat kan? Anda bermeditasi kemarin? Ingat tidak? Gambar yang Anda kenali berkenaan dengan ingatan kemarin itu ada persepsi. Sama atau beda dengan mungkin tadi malam Anda bermimpi? Ada bedanya, ada samanya. Bedanya adalah persepsi yang muncul berbeda kan, tapi ada samanya. Sekedar lewat setelah ditinggalkan.
apa yang dikenali kemarin ketika Anda melek begini dengan tadi malam Anda bermimpi persis sama, itu hanya sekedar lewat, kosong, lenyap, padam, persis sama. Maka terkadang persepsi itu juga dibagikan seperti mimpi. Mimpi tadi malam kelihatannya nyata, tapi ternyata ya tidak nyata. Setelah mulai begini, ya sudah mimpi. Ternyata yang kita kenali kemarin yang memang katanya nyata itu pun juga sama persis seperti Anda tadi malam bermimpi, lewat juga, padam juga. Itu rasanya. Dan persepsi ini akan berubah-ubah terus seiring dengan enam indera yang terus mengalami perubahan. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah, kita ini seringkali menciptakan sebuah persepsi kekekalan. Sering. Dan ini yang menjadi problem dari kita manusia, menciptakan persepsi kekekalan, sehingga muncul berbagai macam konflik, pertengkaran, penderitaan. Contohnya apa? Mungkin Anda suatu kali bertemu dengan seseorang. Pada saat awal bertemu, orang tersebut mungkin memperlakukan Anda dengan tidak baik, mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata penghinaan. Nah begitu ada perlakuan demikian, karena kebodohan, ya kita harus mengakui, karena kebodohan, kemudian Anda menciptakan sebuah persepsi, sebuah gambar, dipegang kuat, dianggap sebagai tidak berubah, bahwasanya orang ini orang yang buruk, orang ini orang yang jahat, orang yang tidak baik. Itu digenggam erat-erat. Maka setiap kali ada orang berbicara tentang orang ini, muncul persepsi dia orang jahat. Jadi gambar yang muncul yang sudah kita ciptakan berkenaan dengan pengalaman yang lampau ini tetap dipegang sebagai dia tidak baik, dia jahat. Setiap kali muncul bentuk pikiran berkenaan dengan orang ini, langsung berpikir dia jahat, dia tidak baik, dia memperlakukan orang dengan tidak baik. Menciptakan persepsi kekekalan berkenaan dengan orang tersebut sebagai orang yang jahat. Padahal orang yang dianggap kita jahat, orang yang dianggap kita tidak baik, yang kita pegang erat-erat, itu sudah mengalami perubahan. Sejak dia memperlakukan kita mungkin dengan kata-kata yang tidak baik dan sebagainya, sejak itu sudah banyak mengalami perubahan. Bentuk pikiran dia sudah berubah, jasmani dia juga sudah mengalami perubahan, kesadaran dia juga sudah mengalami perubahan, berbagai macam perasaan yang muncul pada dia juga sudah mengalami perubahan. Sudah banyak mengalami perubahan dan tidak terhitung. Tetapi kita menciptakan persepsi dia orang jahat. Setiap gambar muncul berkenaan dengan orang itu, langsung muncul dia orang jahat. Gambarnya tidak pernah berubah. Betul tidak? Itulah yang membuat kita menderita. Dan mudah sekali menciptakan persepsi kekekalan terhadap siapapun. Anda punya suami, punya istri kan juga sama kan? Walaupun tahu sudah belajar dhamma sekian lama, tapi kan persepsinya adalah suaminya itu kekal kan? Suami saya itu setia dan sebagainya gitu kan? Nah kekekalan demikian yang kemudian dipegang erat-erat sehingga ketika suatu saat ada perubahan, ternyata selingkuh misalnya, menderita kan? Sebaliknya juga demikian. Mengapa menderita? Mau tidak mau diakui karena menciptakan persepsi kekekalan. Gambar tentang suami, tentang istri yang diciptakan itu sebagai ini, tidak berubah.
Dan ketika ada perubahan baru tahu rasa, penderitaan muncul. Nah, maka dalam kita bermeditasi, kita sekali lagi memperhatikan objek tanpa melekati. Kenapa? Di situ persepsi terhadap objek itu juga berubah-ubah, tidak bisa dipertahankan. Itulah latihan kita. Tidak hanya persepsi, tetapi apalagi bentuk-bentuk pikiran terus mengalami perubahan. Anda mengalami sendiri. Bahkan ketika kita misalnya harus memunculkan sakti perhatian, yang itu adalah instrumen yang mesti dimunculkan di sana, termasuk kebijaksanaan yang harus juga dimunculkan di sana. Tetapi apakah sakti perhatian juga tetap bertahan di sana? Tidak juga kan? Kadang muncul, kadang lenyap. Kebijaksanaan juga sama, kadang muncul, kadang lenyap. Bentuk-bentuk pikiran juga yang lainnya juga sama, kadang muncul, kadang lenyap. Maka ketenangan, kedamaian yang muncul karena berbagai macam faktor kondisi itu juga kadang muncul, kadang lenyap. Dan sebenarnya perubahan yang terjadi berkenaan dengan bentuk-bentuk pikiran, ketika itu terjadi, itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk tidak melekatinya. Namun masalahnya kecenderungan dari batin kita yang sudah dipupuk sekian lama, ya kalau kita Buddhis, kita yakin dengan kehidupan-kehidupan yang lampau sudah dipupuk dalam kehidupan-kehidupan yang lampau, tidak hanya kehidupan sekarang, maka memang tidak mudah untuk tidak melekat. Kecenderungannya adalah pokoknya menggenggam, melekat yang dianggap itu baik, dianggap itu menyenangkan. Sehingga ketika muncul rasa damai, wah happy sekali, boleh diceritakan ke sana kemari. Tetapi ingat, itu adalah awal dari penderitaan. Kalau begitu kemelekatan terhadap yang menyenangkan ini muncul, pasti dampaknya pada akhirnya adalah penderitaan. Mengapa? Karena sudah menjadi hukumnya bahwa melekat terhadap apapun fenomena termasuk bentuk pikiran yang ada itu adalah sebab penderitaan. Maka alih-alih kemudian ketika muncul batin yang damai, batin yang bahagia, tetap menyadarinya sebagai hal yang tidak kekal, mengapresiasi, tentu mengalaminya tanpa harus melekatinya, dan termasuk ketika muncul pengalaman atau bentuk pikiran yang tidak menyenangkan pun juga lihat itu sebagai sekadar pengalaman yang tidak perlu kemudian menjadi benci atau menolak di sana. Toh itu juga sifatnya tidak kekal. Nah, batin yang dilatih untuk terus detach, tidak melekat, batin yang simbang inilah yang harus dilatih di dalam meditasi. Dan termasuk kesadaran juga sifatnya tidak kekal, berubah-ubah. Seiring dengan objek yang berubah-ubah berkenaan dengan 6 indera, maka kesadaran juga berubah-ubah. Tidak mungkin kita itu terus bisa mempertahankan misalnya kesadaran mata. Coba kalau mau nyoba, makanya melek terus gitu. Supaya melihat terus, nggak boleh mendengar, nggak boleh membawa, nggak boleh merasakan melek terus. Oh berapa lama? Bahkan ketika melek terus begini, ketika ada sesuatu sudah mendengar juga, mata terbuka, tetapi sesungguhnya buta, tidak melihat. Karena begitu ada suara yang kemudian terdeteksi oleh telinga dan muncul kesadaran telinga, di situ mata kita sudah tidak melihat. Mungkin mata masih melek, tetapi sesungguhnya pada waktu itu adalah buta, tidak melihat. Ketika ada suara yang terdengar, ketika kemudian ada bau yang terbaui, ketika ada perasaan rasa di lidah, ketika kemudian muncul sentuhan,
Kita merasakan dingin ketika ada rasa dingin pada jasmani, mata sudah buta, telinga sudah tuli. Padahal mata masih melek, kelihatannya masih melek, tapi sesungguhnya sudah buta. Tidak bisa dipertahankan. Maka dalam meditasi ini terhadap apapun fenomena, melatih batin untuk tetap seimbang, tidak melekati terhadap apapun. Itulah kemudian disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang pengembara untuk melatih batinnya, bernama Bahia. Melatih batinnya di dalam melihat. Cobalah dilatih, itu hanya sekadar pengalaman melihat. Tidak ada entitas di sana, tidak ada diri di sana, hanya sekadar pengalaman fenomena semata. Karena semuanya sifatnya tidak kekal, berubah-ubah. Jangan melekat di sana, jangan menganggap ada entitas di sana, karena yang berubah tidak ada entitas di sana. Hanya sekedar fenomena melihat. Suti Sutta Matang Bhavisati, ketika atau di dalam seseorang mendengar, mengalami pengalaman mendengar dengan telinga, itu pun juga hanya sekadar pengalaman mendengar. Tidak ada makhluk di sana, tidak ada entitas di sana, hanya sekadar pengalaman semata. Termasuk ketika membaui, merasakan, bersentuhan dan jasmani, Muti Sutta Matang Bhavisati, itu pun hanya sekedar fenomena. Hanya sekedar pengalaman. Dan termasuk ketika seseorang sedang berpikir, Vinyata Matang Bhavisati, di dalam seseorang berpikir, cognizing, dengan kesadaran, itu hanya sekadar pengalaman berpikir, tidak lebih dari itu. Tidak kemudian memberikan embel-embel bumbu lain. Ada makhluk di sana, ada aku di sana, ada milik di sana, ada sang di sana, hanya sekadar pengalaman semata. Dan di situ muncul ketika batin memang betul-betul dilatih untuk seimbang, untuk tidak melekat. Dan pemahaman demikian, artian demikian juga membawa batin untuk seimbang, tidak melekat, tidak terseret oleh suka dan tidak suka. Hanya sekadar melihat segala sesuatu sebagai fenomena. Termasuk ketika memperhatikan nafas, tahu nafas, sadar nafas, tapi hanya sekedar pengalaman bernafas. Tidak memunculkan kelekatan di sana, tidak memunculkan mempersepsikan ada aku yang bernafas, ada diri yang bernafas. Ketika muncul ada persepsi ada aku, ada diri, ada makhluk, itu pun hanya sekedar fenomena. Yang itu sifatnya muncul pada akhirnya lenyap. Itu adalah ciptaan dari pikiran kita sendiri yang persis sama, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Lantas untuk apa kemudian melekatinya? Dan itulah meditasi yang harus kita lakukan, melihat segala sesuatu sebagaimana ada, tanpa melekatinya, tanpa terseret oleh suka maupun tidak suka. Dan itu semua adalah latihan. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi melatih batin untuk tidak melekat terhadap apapun. Tapi bukan berarti Anda meninggalkan objek. Tidak melekat bukan berarti meninggalkan. Tidak. Anda tahu, Anda sadar terhadap keberadaan diri sendiri, keberadaan Anda bermeditasi, keberadaan nafas, tetapi melihat nafas tanpa melekati nafas. Mengalami perasaan tanpa harus melekat terhadap perasaan. Mengalami apapun objek yang ada tanpa harus melekati apapun objek yang memang muncul. Karena semuanya sifatnya adalah tidak kekal. Ya demikian, terima kasih. Semoga bisa dipahami, semoga bisa menjadi panduan dalam kita melatih batin kita. Wisata Bhagwan Puspitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sanya itu bisa dikatakan mencerahkan ya? Bagaimana? Sanya mencerahkan. Sanya itu sebenarnya
Entah kenapa dulu kok ada yang disebutkan pencerapan ya, Iya. padahal tidak demikian. Tetapi tentu di dalam pencerapan pasti ada sanya, pasti ada. Jadi sanya itu hanya mengacu kepada gambar yang dikenal atau batin yang mengenali melalui gambar. Jadi ketika kita membayangkan sesuatu, ada gambar dalam batin kita, termasuk kita melihat dengan mata ini, gambar yang kita lihat ini adalah sanya. Jadi bukan pencerapan ya, bahkan juga bukan ingatan ya, tetapi dalam ingatan ada sanya. Karena ketika orang mengingat sesuatu pasti ada gambar kan, gambar yang diingat, tetapi bukan ingatannya. Justru kekuatan mengingat itu adalah sati sendiri. Sati itu kekuatan mengingat, tetapi gambar yang diingat itulah sanya persepsi. Bagaimana? Nah, kesan-kesan di dalam kesan ada sanya. Kenapa? Ketika kita katakan terkesan dengan sesuatu, ada kesan terhadap sesuatu, pasti ada gambar kan? Maka gambar itulah yang kemudian memunculkan kesan, itulah sanya. Kemudian gambar itulah yang kemudian kita mengingat sesuatu, kita ingat terhadap sesuatu, di situ ada gambar, ada yang kita kenali terhadap ingatan itu melalui gambar, itulah sanya. Jadi bukan kekuatan mengingatnya, kekuatan mengingat justru adalah sati. Kekuatan mengingat yang telah terjadi pun adalah juga sati yang kita kembangkan dalam meditasi. Hanya kemudian sati dalam meditasi diarahkan untuk mengingat apa yang sekarang. Nah, ketika kita mengingat nafas, gambar nafas itu adalah sanya. Kekuatan mengingat itu adalah satinya. Kekuatan ingat terhadap nafas itu adalah sati. Memang ya dulu mungkin belum begitu, yang menerjemahkan kan belum begitu banyak membaca literatur sehingga ada kesalahan. Tapi sekarang kita sudah punya literatur, sudah punya banyak pemahaman. Kita juga membacanya dari bahasa Pali asli dari bahasa Samskrita, sehingga akan lebih presisi, lebih tepat. Itu bedanya. Ya dulu ya memang kita belajar juga masih sulit untuk mendapatkan buku dhamma, kan dulu kan sulit sekali ya. Mendapatkan yang sedikit saja sudah berharga sekali. Namun kadang-kadang ada beberapa hal yang kadang-kadang menjadi misleading. Tapi nggak apa-apa, sudah menjadi bekal juga. Karena kesalahan bukan berarti kemudian hal yang buruk ketika kemudian bisa diperbaiki. Gitu ya.